Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrizal. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang. Hari ini saya akan melakukan atau membuat video uji kinerja atau UKIM dengan materi mari mengenal Allah Al-Alim di kelas 5. Mudah-mudahan dalam pembuatan video ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, silakan anak Bapak rapikan meja dan kursinya, rapikan pakaiannya, dan keluarkan persiap perlengkapan untuk belajar hari ini. Siap semua? Silakan kita siapkan. Siap, Kak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sana aku berdiri, mana kita bersatu. Indonesia bersatu. Indonesia hafalan atau tahfiz anak Bapak. Kita baca surat semuanya. Mudah-mudahan dengan membaca ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diangkat pahala dan amal ibadah bagi kita masing-masing adanya. Amin. Ya. Bapak akan mengambil absen atau Jeffrey, Dafa, Livia, Naila, Rapen. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan bertanya kepada anak Bapaknya semua tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa anak Bapak semua? Tentang apa? Tentang zakat. Ya, berarti minggu kemarin kita belajar tentang zakat. Nah, kemudian zakat itu berapa macam kemarin? 2. Ya, benar ya. Zakat itu kemarin terbagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Nah, sekarang zakat fitrah itu kapan waktunya?
Nah, selain dari itu, bisa kita berzakat fitrah? Bisa. Dengan uang. Tergantung harga beras pada saat itu atau tergantung beras yang kita makan. Misalnya kita makan beras Nagaro, harganya 12.000 kita kalikan. Ya. Berarti masing-masing anak bapak memberikan zakat fitrah sekitar 40 atau 35.000. Ya, itu tiap kepala. Contohnya dalam keluarga itu ada 6, berarti 6-6-nya berzakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini waktunya boleh di luar Ramadan dan boleh di dalam bulan Ramadan. Ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 5, ya. Yang pertama baca Putri Nabila. Nah, itu dia ya. Peserta didik atau anak-anak bapak ya mampu meyakini atau mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, baca Jeffrey. Yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan pengertian al-alim dalam bahasa sederhana. nah, yang kedua tujuannya anak-anak bapak bisa menjelaskan pengertian al-alim itu dalam bahasa sederhana. Nomor 3, silakan baca Naila. Peserta didik dapat menyebutkan bukti-bukti bahwa Allah adalah al-alim dari Al-Quran dan lingkungan sekitar. Nah, itu yang ketiga ya. Peserta didik atau anak-anak bapak semua dapat menyebutkan bukti-bukti bahwa Allah itu al-alim dari Al-Quran dan lingkungan sekitar. Sekarang kita masuk materi kita yang pertama, yaitu tentang Allah al-alim. Al-alim itu termasuk di dalam Asmaul Husna. Kira-kira Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? 99. Berapa? 99. Nah, 99. Nah, kemudian al-alim. Apa artinya? Allah Maha. Ya, Allah Maha mengetahui. Nah, itu dia ya tentang al-alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Ya, di mana saja kita berbuat salah, berbuat keburukan, kejelekan, ya, walaupun tidak nampak oleh setiap makhluk, ya, ataupun di mana saja, ya, walaupun jahat, tidak ada orang yang tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui di mana saja kita berada, ya, baik di dalam gedung, ya, yang dibangun bertingkat-tingkat, berlapis. Maha mengetahui Allah itu beda dengan manusia atau makhluk. Nah, kalau kita manusia atau makhluknya terbatas pengetahuan kita. Ya, kalau kita belajar saja itu yang kita dapat. Tapi kalau Allah tidak, ya, pengetahuan Allah itu luas. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video pembelajaran tentang al-alim. Al-alim artinya Allah Maha mengetahui. Ya, al-alim artinya Allah Maha mengetahui. Ini juga bermakna bahwa Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu dan pengetahuan Allah bersifat tidak terbatas. Allah Ta'ala
ucapan dan perbuatan manusia yang terucap dengan lisan maupun yang terucap dalam hati, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, di laut, dan di udara. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwas sami'ul 'alim. Yang artinya, dia, yaitu Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengetahuan manusia ini hanya sedikit dan sangat terbatas, berbeda dengan pengetahuan Allah yang sangat luas dan tidak ada bandingannya sedikit pun. Ada beberapa contoh perilaku sebagai pencerminan keimanan kita kepada Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Selalu menghindari perbuatan jelek. Kenapa? Karena setiap perbuatan pasti diketahui oleh Allah. Maka hindari perbuatan jelek dan selalu berperilaku terpuji dimanapun, kapanpun. Ada contoh lain yaitu senantiasa menghindari diri dari pikiran-pikiran kotor dan selalu menghindarkan diri dari niat yang tidak baik, meskipun niat itu masih dalam hati. Allah tahu. Maka perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Alim itu adalah dengan cara terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan memenuhi semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Bapak semua materi tentang Al-Alim. Yang pertama sudah terjelaskan dan ditambah lagi penjelasan dari video yang di depan. Nah, sekarang perintahnya anak-anak Bapak akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pemula, dengan namanya ya. Yang pertama kelompok pemula, Naila, Aisyah, Nabila Saskia, dan Rafael. Kelompok menengah, Jeffrey, Dafa, Kevin, Wahyu. Kelompok mahir, Divya, Putri Nabila, Safira Alistri. Itu kelompok mahir. Silakan tutup kelompoknya. Berarti ini kelompok pemula, ini kelompok menengah, ini kelompok mahir. Bapak akan bagikan ya LKPD serta tugas kelompok dan pribadi. Nah, ini dia LKPD-nya. Ini kelompok mahir menengah ya. Nah, ini tugas kelompok mahir. Nah, ini kertas. Nah, jadi tugasnya anak-anak Bapak semua, tugas yang pemula ini. Nah, ini gambar, ya ada contoh gambar ya. Nah, gambar ini di perintahnya di belakang. Bapak contohkan ya. Contohkan, misalnya gambar 1 ini sedang apa dia? Itu gambar 2 sedang apa?
Kemudian nanti anak dapat tulis di sini. Nah, setelah ditulis nanti baru ya, ditulis baru tampil ke depan. Nah, cara mengerjakannya diskusi. Nah, ini masih kosong kemudian. Nah, diskusi ya, berempat diskusi semuanya. Ini kelompok pemula. Nah, kemudian untuk kelompok menengah. Nah, ini anak bapak silakan dibaca tentang cerita Islami. Ya, setelah nanti dicerita, setelah dibaca, kemudian setelah dibaca diskusikan. Kemudian setelah diskusikan nanti hasilnya diskusikan, kemudian dibuat. Nah, ini kertasnya aplikasi nanti dibuat hasil diskusinya. Membuatnya secara bersama-sama ya, bukan satu-satu. Bersama-sama. Nah, ini ya. Nah, untuk kelompok ini tugasnya, nah ini yang pertama, silakan anak bapak baca materi Allah Maha Mengetahui. Kemudian ada contohnya kasus sehari-hari. Kemudian setelah anak bapak baca, kemudian diskusikan secara kelompok hasil dari cerita sehari-hari ini. Nah, setelah diskusikan silakan buat kesimpulan atau hasil dari kelompoknya masing-masing. Paham? Nah, sekarang kerjakan ya. Ini sudah jelas semuanya? Masih ada yang ragu? Kapan sedang berapa? Aisyah? Ragu? Nah, silakan kalau tidak masih ragu, silakan buat hasil diskusi kelompoknya di sini, ya. Ya. Sini ada yang ragu? Tambah jelas? Jelas semuanya? Sudah? Nah, sudah apa hasil diskusinya? Oke, silakan ditulis ya. Ini ada yang ragu? Ini ragu? Jelas semua? Oke, silakan ya ditulis hasil diskusi kelompoknya. Ya, berarti kelompok mula sudah siap. Kelompok menengah sudah siap. Diskusinya. Ya, sudah siap. Kelompok mahir sudah siap. Oke, berarti semua kelompok sudah siap. Tampilkan hasil dari diskusi masing-masing kelompok pemula. Semuanya depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok pemula. Ini hasil dari kelompok pemula. Nomor gambar 1. Perilaku buruk. Alasan pilih itu karena dia mencontek pada saat belajar atau ujian. Nomor 2. Baik, karena dia membantu temannya yang selalu kesulitan belajar. Baiklah, hanya ini yang kami dapatkan dari kelompok pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Hasil diskusi dari kelompok pemula. Sekarang silakan tampilkan hasil diskusi dari kelompok menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat al-alim mengajarkan kita untuk 1. Berbuat jujur
Kelompok pertama, ya, diskusinya sangat bagus, ya, karena menjelaskan kepada kita tentang, ya, berbuat baik serta berbuat buruk. Kemudian diskusi kelompok 2 juga begitu, ya, menjelaskan kepada kita selalu berbuat jujur walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Kumpulkan pekerjaan kelompok serta LKPD. Silakan mengenalkan. Kita simpulkan materi kita hari ini tentang Al-Alim. Jadi Al-Alim itu apa artinya? Allah Maha Mengetahui. Baik yang tidak tampak maupun yang tampak, atau yang gaib, atau yang terselip di dalam hati kita. Jadi semuanya Allah Maha Mengetahui. Nah, kemudian untuk tugas di rumah, nah, silakan anak bapak baca nanti bukunya halaman 39. Kemudian tugasnya, ya, membuat kesimpulan dari bacaan di halaman 30 tersebut. Semuanya paham? Paham? Oke. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah kita belajar hari ini? Apa perasaannya? Ada yang sedih rasanya hari ini? Baik, hari ini